Kita siap masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu true affection. Jadi ini tema saya. Tema true affection atau kasih yang sejati. Kasih sayang yang saya mau bahas kali ini berbicara di dalam keluarga. Makanya rekan saya Pak Riki sudah mempersiapkan satu gambar. Ada keluarga, ada papa, mama, kakak, adik. Lalu memandang kepada salib Kristus. Minggu lalu kita sudah bahas tentang kebanggaan kita di dalam salib. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kasih yang sejati di dalam kekeluargaan kita. True affection. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya ingin setiap jemaat Tuhan yang terkasih, saudara menyaksikan dari smartphone, laptop atau dari smart TV saudara, sama-sama baca ketiga ayat yang saya mulai pada pagi hari ini. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau saudara pakai Alkitab, ayat-ayat ini ada di bawah judul perikop, Allah adalah kasih. Sama-sama bilang sama saya, kasih. Mari kita mulai ayat yang ke-7. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling, apa katanya? Mengasihi. Apa? Sebab kasih berasal dari Allah. Jadi kasih yang kita miliki dalam kekristenan, kasih antara suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, adalah kasih yang sebenarnya tidak berasal dari emosional manusia. Alkitab katakan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, kata-kata selanjutnya apa? Dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya ingat satu kali, kita stop dulu sampai di ayat ini. Saya ingat satu kali ada wawancara singkat kepada keluarga yang memiliki banyak anak. Ketika ditanya sama presenter, bagaimana mendidik anak sebanyak ini? Karena realitanya zaman sekarang anak 1-2 saja orang udah mulai ngeluh, anaknya bandel lah, gak bisa diatur. Tapi bagaimana dengan anak yang lebih banyak dari 2? Orang tuanya bilang begini, saya mulai mengajarkan anak saya mengenal Allahnya. Karena kalau anak sudah kenal Allah, maka otomatis pengenalan dia kepada Allah akan juga membuat dia mengasihi apa yang menjadi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Dia akan mengasihi tanaman, binatang, apalagi sesama manusia. Dan memang Alkitab sudah sampaikan dari ratusan tahun yang lalu. Dikatakan, setiap orang yang mengasihi, mereka adalah orang-orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita lanjut ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah, amin. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saya percaya betul saudara bahwa kesuksesan atau keberhasilan seseorang itu tidak pernah lepas dari pengaruh keluarganya. Saya ulang sekali lagi. Keberhasilan dan kesuksesan hidup seseorang seringkali sangat dipengaruhi oleh kehidupan di dalam keluarganya. Makanya ada istilah yang terkenal beberapa tahun terakhir ini, istilahnya begini. Di balik suami sukses ada istri yang hebat. Pernah dengar istilah itu? Di balik suami sukses ada istri yang hebat. Ada istri yang ngangguk, ada juga suami yang ngangguk. Saya ingat satu kali ada jemaat bilang begini, pendeta, kalau satu istri aja berdoa saya diberkati sukses, apalagi banyak istri yang ngedoain saya. Itu modus ya. Tapi sebenarnya jemaat Tuhan yang terkasih, intinya itu bukan masalah istrinya sebenarnya. Tapi kasih yang ditunjukkan oleh istri kepada suaminya yang memberikan support, semangat. Sehingga sekalipun ada tantangan, badai, kesulitan, suaminya tetap ada dukungan dari keluarga. Kenapa? Karena ada kasih dalamnya. Karena realitanya saya banyak ketemu satu kenyataan begini. Ada suami ganteng juga jauh lah pokoknya. Pokoknya muka kayak dia di pasar rumput bererot lah. Pinter juga nggak banget gitu ya kan. Modal juga nggak ada. Tapi kok bisa sukses? Tapi kok hidupnya lebih bahagia? Dia punya keluarga yang ada kasih di dalamnya. Jadi seberat apapun dia keluar, dia jalan ke kantor, ke tempat dia dagang, pulang ada charge. Ngerti ya saudara maksud saya? Jadi ketika dia pulang, stres, tekanan yang dia alami dalam pekerjaan, karir, itu mulai hilang ketika sampai rumah. Kenapa? Ada kasih. Tapi sebaliknya, ada suami yang dalam tanda petik kelihatannya bermodal gitu. Tampan, pintar, punya dana. Tapi kenapa gak bahagia? Kenapa kayaknya sulit untuk melihat kesuksesan? Sering kali masalahnya bukan masalah dia hoki atau dia sial. Tidak, masalahnya dalam keluarga.
Mungkin ada istri yang tekan sama dia, ada anak-anak yang tekan sama dia. Sehingga sampai rumah dia nggak dapat charge. Seperti handphone dia nggak terisi. Dia kecolok tapi ternyata nggak ada aliran yang masuk ke dalam handphone itu sehingga baterainya nggak pernah penuh. Begitulah gambaran keluarga dalam kehidupan kita. Anak-anak juga seperti itu. Ada anak yang pintar, berpotensi. Dia punya kemampuan, skill, tapi dia nggak pernah jadi apa-apa. Kenapa? Keluarganya jadi masalah. Sebaliknya, ada seorang anak yang dia nggak punya kemampuan seperti teman-temannya. Mungkin dia ada keterbatasan. Tapi karena support keluarga, tapi karena kasih dalam keluarga, anak ini menjadi sesuatu yang lebih berarti. Makanya orang-orang yang bermasalah seringkali mereka disebut sebagai orang yang broken home. Keadaan rumah itu menentukan sikap seseorang. Makanya rumah kita tidak ditentukan karena istimewanya, bukan karena fasilitasnya, bukan karena mahalnya. Tapi karena kasih yang ada di dalamnya. Makanya dalam bahasa Inggris, kata rumah itu ada dua istilah. Home dan house. Apa bedanya? House berbicara tentang properti. Satu struktur tanah yang terdiri dari sebuah bangunan. Ada bagian depan, bagian tengah, ada bagian belakang. Ada lantai satu, ada lantai dua, ada kamar mandi, ada kamar tidur. Dan itu house. Tapi home itu berbicara tentang kenyamanan. Makanya mereka tidak pakai istilah house, sweet house. Tapi home, sweet home, tempat yang nyaman. Sekalipun mungkin gak lebih baik dari rumah orang lain. Sekalipun mungkin rumahnya gak seindah yang dimiliki orang lain. Tapi ketika ada kasih, dia mengalami yang namanya kenyamanan. Nah, saya mau setiap jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang menyaksikan live streaming ini, saya mau mengingatkan kepada setiap saudara yang terkasih, mari saudara. Keluarga harus menjadi pondasi yang kuat. Karena di balik semua masalah dan tantangan, selama pondasi keluargamu kuat, engkau akan tetap bertahan di dalamnya. Saya rindu gambaran dari tema ini, gambar yang sudah disediakan teman saya tentang keluarga. Memandang salib, ada kebahagiaan. Kenapa? Mereka punya kasih yang sejati. Nah, mari perhatikan kembali Alkitab saudara. Ada satu perbincangan yang menarik tentang kepada Yesus dan seorang ahli Taurat. Markus pasal 12. 28 sampai dengan 31 yang pegang Alkitab atau lihat di layar monitor saudara. Markus 12, 28 sampai dengan 31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Perhatikan ayat yang ke-29. Jawab Yesus yang di rumah bersama katakan, hukum yang terutama ialah dengar, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau mereka saudara lihat dalam bahasa Ibrani, istilah ini disebut dengan Shema Israel. Shema Israel, nanti mereka akan memanggil ya, seperti seperti azan. Itu Shema Israel, mengingatkan Tuhan adalah Esa. Ayat yang ke-30 Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang di rumah, yang di perjalanan, yang bisa baca, sama-sama baca apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hukum yang disebutkan oleh Yesus adalah hukum yang paling tua yang diberikan Tuhan kepada umat Israel. Saking hukum ini sangat-sangat utama, sampai-sampai kalau saudara hari ini datang ke tanah perjanjian, saudara datang ke rumah orang Yahudi, orang-orang penganut agama Yudaisme, saudara akan melihat satu ornamen namanya mezuzah. Jadi saudara kalau datang ke tanah perjanjian, mezuzah itu bisa jadi salah satu alat barang kenang-kenangan. Jadi mezuzah itu bentuknya seperti ini. Saya nggak bisa tampilin gambarnya. Tapi mezuzah itu biasanya saudara akan lihat di pintu rumah, di tiang pintu rumah. Kalau saudara datang ke, bukan cuma rumah ya, hotel atau ke restoran orang Yahudi, ada mezuzah. Jadi kalau ini pintu masuk, mezuzah itu biasanya selalu ada di sebelah kanan kita. Jadi ini pintu, mezuzah ada di sebelah kanan. Nah, mezuzah itu biasanya boleh tegak lurus atau dia agak sedikit miring ke arah luar. Apa fungsinya? Nah, ada orang salah menafsir, mereka pikir pendeta itu jimat ya. Tidak, itu bukan jimat. Mezuzah itu alat pengingat hukum Tuhan. Itu bahasa saya, alat pengingat hukum Tuhan. Apa maksudnya pendeta? Jadi dalam mezuzah itu ada ayat.
Apa yang ditulis di sana? Ulangan pasal 6. Jadi dikatakan di dalam Ulangan pasal 6, ingatlah Tuhan Allahmu, Dia Allah yang esa, kasihilah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan kasihilah sesamamu. Hukum itu saking pentingnya sampai disebut dengan istilah the most important rules, itu ditaruh di ambang pintu. Jadi kalau orang Israel, orang Yahudi khususnya, mereka keluar dari rumah, mereka biasanya cium. Jadi mezuzah itu dicium. Masuk dan keluar mereka cium. Atau mereka tempel dulu di tangan, baru mereka begini. Apa fungsinya? Untuk mengingat ketika engkau keluar rumah dan masuk rumah, ingat bahwa sebenarnya hukum yang paling utama adalah kasih. Kasihlah kepada Tuhan dan kasihlah kepada sesamamu. Ada jemaat bilang begini, tapi kan hukum mereka berkata darah ganti darah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebenarnya kan gambarannya sederhana. Kalau engkau nggak mau dicubit, jangan cubit orang. Kalau engkau nggak mau gigimu dicabut sama orang, jangan cabut gigi orang. Kalau engkau mau nggak disakiti sama orang, maka jangan sakitin orang. Intinya sederhana, walaupun hukumnya kelihatannya kejam, maksudnya adalah kasih. Sejak awal manusia mengenal Allah, Tuhan sudah mengajarkan tentang kasih. Dan hari ini saya mau setiap jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita mempraktekkan lebih dalam lagi. Kenapa? Karena masuk 2020 ada banyak keluarga pecah dan hancur. Ada banyak keluarga kehilangan makna utama dalam keluarga. Bahkan beberapa hari yang lalu ya, ada jemaat Tuhan, mungkin dia sekarang menyaksikan, dia datang ke rumah saya bengep mukanya. Matanya habis, maaf ya, dipukul sama suaminya. Bengkak. Padahal mereka cinta Tuhan, mereka orang yang setia datang beribadah. Tapi kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Salah satu jawabannya, mereka kehilangan makna kasih. Makanya true affection atau kasih sayang yang sejati, saya mau kita mulai remakan lagi. Dan kita mulai praktekkan bukan nanti, tapi today 20 September 2020 ada kasih yang dipulihkan dalam keluarga kita. Sehingga apapun badai yang kita hadapi, kesulitan, tantangan, beban berat yang kita sedang jalani, kita akan sanggup melihat semuanya itu di dalam kemenangan akan Tuhan. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, kalau saudara lihat perkataan Yesus dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Sama-sama saya ingin kita baca dulu ayat ini, baru nanti saya masuk ke dalam poin-poin yang saya sudah siapkan. Matius 5 ayat yang ke-24. Alkitab katakan, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan siapa? Saudaramu, atau bahasa terjemahan lainnya, berdamailah dahulu dengan keluargamu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saudara perhatikan baik ya, ucapan ini sangat bermakna. Saking besarnya makna kasih dalam keluarga, sampai-sampai Alkitab katakan, Yesus jelaskan bahwa kalau kamu belum selesai menyelesaikan pertengkaran, keributan dalam hubunganmu dalam keluarga, persembahan kita saja tidak diterima sama Tuhan. Ibadah kita itu tidak menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Persoalannya apa? Keributan. Sampai Alkitab bilang tinggalkan dulu persembahanmu di depan mezbah. Maksudnya dia udah bawa persembahan nih, udah datang beribadah. Tapi Yesus katakan apa? Tinggalkan dulu dan pergilah berdamai dahulu dengan siapa? Keluargamu. Jadi gak ada artinya Pak engkau ikut ibadah live streaming tapi ribut sama keluarga. Minggu lalu Pak Gembala sudah jelaskan bahwa padang gurun itu seringkali nggak butuh ke tempat yang tandus. Enggak, dalam keluarga juga kalau keluarga sering ribut itu padang gurun saudara. Buat apa kita hidup berkeluarga, tinggal satu rumah, tidur satu ranjang, duduk satu meja, makan satu tempat, tapi keributan terjadi di dalamnya. Saya mau ada pemulihan, saya ngerti. Mungkin ada banyak kekecewaan, ada banyak keputusasaan, tapi saya percaya kasih Tuhan sanggup memulihkan keadaan keluarga kita. Dengan kasih yang sejati. Makanya Alkitab juga katakan kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Karena banyak orang hari-hari ini pokoknya enak sama untung, itu aja. Enak sama untung tuh seringkali jadi landasan dalam keluarga. Pendeta, saya mah enak punya suami. Pokoknya suami saya mah baik banget. Udah cari kerja, ntar kalau pulang nih pendeta, sebelum dia mandi ngepel dulu, cuci piring dulu. Kalau saya nyuruh nyuci, dia mau. Saya suruh gendong anak, dia mau. Itu mah bukan baik ya suaminya Oon itu. Karena memang gak selamanya kita punya pasangan yang kita pikir sempurna. Ada suami-suami yang bilang, pendeta, saya tuh mau gitu pendeta kalau punya istri tuh dia cantik, seksi, baik, nggak suka belanja, nggak suka ngomel. Lalu nikah aja sama Barbie. Nggak ada. Istri itu pasti punya kekurangan. Yang namanya pasangan secantik apapun juga pasti ada masa-masa di mana kita bentrok sama dia. Tidak ada keluarga yang dibangun di atas asas kesempurnaan.
yang ada di atas asas kasih. Makanya waktu nikah pendeta tanya kan, maukah engkau menerima pasanganmu dalam keadaan suka atau duka? Nggak ada pendeta bilang, gimana kalau susah? Oh saya nggak jadi deh. Tidak, pasti suka duka, sehat sakit, kaya miskin. Kenapa dipertanyakan seperti itu? Supaya engkau betul-betul terlihat dasar kekeluargaan adalah kasih. Makanya saudara kalau lihat istri itu gimana Pak? Bu, ibu kalau lihat suami gimana? Suka cita nggak? Atau penuh pergumulan? Harus suka cita. Saya ngerti susah, nggak apa-apa. Berarti saya bohong? Enggak bohong, berjuang. Pak, Bapak kalau lihat istri gimana? Ada kekaguman nggak? Iya, kalau lihat istri tuh, kalau bisa tuh, saya kalau lihat istri saya kagum. Karena istri saya lagi menyaksikan ya live streaming ini, jadi saya harus juga berhikmat ya. Iya, saya kalau lihat istri saya tuh, sebab kau layak terima pujian. Itu dasar kasih Pak. Kalau Bapak gak punya dasar kasih, udah masuk pernikahan 10 tahun gitu, istri kan berubah, dulu kayaknya langsing banget. Itu baju nikah yang tadinya pas di badan, sekarang cuma muat di paha. Saking gedenya. Bapak kalau gak punya kasih, kita akan lihat istri kita lalu kita bilang gini, istri saya bundar. Bundar. Ada ibu-ibu yang gak terima, tapi betul. Saya ingat betul ada jemaat komplain, ibu-ibu dia bilang begini, pendeta, saya gak suka tuh lagu pujian yang bilang itu tuh, tiada yang seperti kau. Saya bilang, kenapa? Kan bagus itu lagunya. Iya. Masalahnya suami saya setiap saat teduh sama saya dia nyanyinya itu. Ya gak apa-apa Bu, yang penting dengan kesungguhan. Bukan masalah kesungguhan pendeta. Dia itu kalau misalkan nyanyi lagu itu dia gak tutup mata, dia buka mata. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Saya terintimidasi setiap dengar lagu itu. Saya rindu setiap keluarga kita di dalam Tuhan adalah keluarga-keluarga yang memiliki kasih sayang yang sejati. Minggu lalu gembala sudah jelaskan bahwa kita harus menghancurkan gurun dalam rumah tangga kita. Supaya rencana dan kasih Tuhan yang besar tergenapi di dalamnya. Ada 4 poin yang saya catat, waktu saya gak banyak. Saya mau bahas 5 menit. Yang pertama, mengapa kita harus memiliki kasih sayang yang sejati dalam keluarga. Yohanes 21, 15 sampai dengan 17. Lihat Alkitab saudara. Satu pembahasan yang saya ingin ambil intisarinya yang diajar Yesus ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati. Yohanes 21, 15 sampai dengan 17. Di bawah judul perikop, gembalakanlah domba-dombaku, ayat 21, perhatikan. Ayat 15 maksud saya dari pasal 21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, Simon son of Jonah atau John, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini pertanyaan yang paling berat yang pernah ditanya oleh Yesus kepada Petrus. Kenapa? Karena Petrus beberapa hari yang lalu baru saja mengkhianati Yesus. Ketika orang tanya, bukankah engkau salah satu daripada pengikutnya? Petrus katakan, aku tidak kenal siapa Yesus. Orang tanya 3 kali dalam Alkitab catat, di kali yang ketiga Petrus bukan hanya menyangkal, dia mengutuk Yesus. Lalu Yesus bertanya, adakah engkau mengasihi aku? Tapi yang luar biasa Yesus itu tanya ayat 15, perhatikan. Sesudah sarapan, Yesus ngerti. Kalau tanya-tanya hal yang sensitif itu tunggu orang kenyang dulu. Banyak kita seringkali ribut gara-gara gitu kan. Suami baru pulang kantor langsung tanya, mana duit? Ribut. Mana? Itu listrik gak denger loh, udah bunyi-bunyi tuh. Ini anak sekolah belum dibayar nih gimana? Bu, hukum yang terutama dalam hubungan rumah tangga untuk istri ya, hukum yang terutama untuk istri, tetaplah tersenyum sampai suami kenyang. Itu hukumnya. Sama-sama ibu-ibu yang di rumah, wanita-wanita yang jomblo gak usah ikut campur. Ini khusus yang sudah menikah. Hukum yang terutama buat istri-istri, tetap tersenyum sampai suami kenyang. Itu dulu hukumnya. Sekalipun beban penat, kita udah siapin peluru-peluru nih. Udah banyak nih, udah seperti dam, udah mau pecah gitu, kita udah mau cerita. Tapi sebelum suami kenyang, senyum dulu. Jadi waktu suami sampai rumah tuh ada shalom. Shalom itu bukan cuma perkataan, shalom itu juga tindakan. Jadi suami pulang, senyum dulu. Walaupun kita tahu nih kelakuannya gak bener nih. Kita udah sampai, udah tahu nih berita-berita buruk tentang laki kita, senyum dulu. Tunggu dia tenang, baru kita mulai keluar tuh. Roh-roh smackdown ya. Tapi hukum yang terutama buat istri, senyum dulu. Makanya orang kalau rapat tuh, kalau Pak Gembala tuh sebelum ngomong yang penting,
makan dulu. Itu Pak Gembala. Saya udah perhatiin begitu. Jadi Pak Gembala bilang makan dulu, habis makan kenyang, orang udah sender-sender, baru dia ngomong hal yang penting. Orang nggak bisa protes, karena memang psikologinya begitu. Yesus juga sebelum tanya sama Petrus, makan dulu sarapan. Kalau enggak Petrus bisa marah-marah itu. Nah, hukum kalau buat laki-laki, buat suami-suami, tersenyum saat sampai di rumah itu harus tetap senyum, Pak. Walaupun Bapak udah banyak bawa masalah dari luar, beban, tekanan, sampai rumah tuh senyum. Saya suka bingung, ada bapak-bapak di luar nggak berani marah, sampai rumah dia marah. Kan nggak adil, Pak. Istri sama anak kan nggak tahu apa-apa. Ada banyak keluarga gitu. Anak-anak kalau bapaknya pulang ketakutan. Kayaknya lebih menakutkan bapaknya pulang daripada Yesus datang yang kedua kali. Kalau bapaknya pulang, anjing saja sampai diem. Yang tadinya gonggong, kalau bapaknya pulang diem. Kenapa? Ada roh yang mencengkeram ya, ada ketidaknyamanan. Orang Kristen tuh kasih gak dibutuhkan hal yang besar. Mulai dari senyum aja dulu. Karena memang saya perhatiin ibu-ibu ngadepin anak sama bapak-bapak beda. Pernah lihat ibu-ibu kalau anaknya sakit? Kalau ke gereja tuh seringkali mintanya aneh-aneh. Pendeta tolong Pak, anak saya sakit. Supaya pindah Pak sakitnya ke saya. Itu kalau yang sakit anak. Coba kalau yang sakitnya suami. Beda, suami udah doa Tuhan. Kirimkan kuasamu Tuhan untuk menyembuhkan. Yang datang malaikat maut, istrinya. Rasa begadang sih, udah tua, keluar nggak pakai jaket, sekarang udah mau mati, masuk angin. Istri begitu. Bu jangan gitu Bu, tetap senyum. Bukannya apa pendeta, dia mau bebal dikasih tahu, senyum. Itu senyum penting. Karena seringkali penyakit semakin gawat itu bukan karena keadaan dan kondisi, kehadiran istri. Tadinya cuma demam biasa gara-gara ibu ngomel terus. Pas dicek jantung mengecil, hati mulai rusak. Jadi senyum adalah bagian yang terutama. Lanjut ayat 16, perhatikan. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus masih sama kepada Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepada Petrus untuk yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Yesus, sama-sama yang di rumah yang di perjalanan yang lihat ayat ini baca, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ayat ini mengisahkan Petrus yang sebelumnya baru saja berkhianat. Dulu, kalau Petrus hidup zaman sekarang gak ada tuh sesederhana itu. Apakah engkau mengasihi aku, gembalakan lo. Gak bisa. Zaman sekarang dalam gereja nih, orang kalau bikin kesalahan, konseling dulu. Habis konseling, di proses pelepasan dulu. Kalau perlu orang kalau sudah berkhianat dalam gereja, mau pelayanan gak bisa sembarangan, baptis lagi. Gak cukup di sungai Yordan, laut mati. Baru diangkat, baru bisa. Dikasih dulu istilahnya stagnasi, diproses dulu. Pada waktu itu Petrus gak ngalamin itu. Yesus gak bilang, Petrus jangan pelayanan dulu ya, kamu harus diuji. Enggak, Yesus tanya hal yang sederhana. Kenapa Yesus gak bicara tentang kedisiplinan? Kenapa Yesus gak berbicara tentang hukuman dan konsekuensi? Atau Yesus bilang, oke Petrus kamu bikin surat setia, kamu tanda tangan di sini ada materai 6.000 kalau kamu setia mengasihi. Tidak, Yesus cuma tanya, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sederhana tapi mengubahkan Petrus di dalamnya. Apa poin yang pertama? Kenapa kita harus punya kasih sayang sejati dalam keluarga? Karena kasih mengubah sikap kita terhadap sesuatu. Cara kita ngedidik anak dengan emosi dan dengan kasih itu berbeda loh hasilnya saudara. Baca nggak berita yang terbaru beberapa hari yang tengah minggu kemarin. Seorang ibu sampai membunuh putrinya yang berumur 8 tahun cuma karena emosi ketika mendidik pelajaran online. Kan sekarang kan semua sekolah online kan. Saya ngerti sebagian saudara bilang, aduh pendeta pusing. Saya jadi banyak beban, banyak tugas lagi ngajarin anak saya. Tapi disinilah seringkali terlihat engkau punya kasih atau engkau cuma menjalani dengan emosi. Kita kan maksudnya baik. Yang emosi dengan kasih sama tujuannya supaya anak pintar. Tapi emosi itu bisa dipakai sama setan untuk kita berbuat hal yang konyol dan bodoh. Kan akhirnya jadi ibu itu lagi ngajar anaknya online. Ini anak gak ngerti-ngerti. Kan ada anak semakin ditekan dia gak semakin timbul. Ada anak ditekan dia tuh semakin gak ngerti apa-apa. Jadi mungkin ini anak makin gak ngerti, ibunya makin emosi, dipukul. Dipukul.
terlalu keras, terlalu emosi, dia pukul mungkin bagian belakang otaknya. Pingsan. Setelah pingsan, pendarahan, mati di tempat. Saya nggak ngerti dampaknya sejauh mana. Jadi keluarganya sampai pinjam pacul, dia bilang katanya mau kubur kucing. Padahal yang dikubur sebenarnya putrinya. Dasarnya apa? Cuma karena emosi. Nah saya khawatir kalau kita nggak bisa belajar dari peristiwa Yesus, Yesus itu sebenarnya layak untuk emosi. Karena sebelumnya Petrus berkata, Guru, jangankan dipenjara dengan engkau, mati bersama dengan engkau pun aku mau. Itu pernyataan Petrus sebelum Yesus ditangkap. Tapi ketika ditangkap kan Petrus berkhianat. Yesus punya alasan untuk dia marah kepada Petrus. Tapi tidak, Yesus memakai kasih. Justru karena kasih inilah cara pandang Petrus kepada Yesus berbeda. Dulu Petrus ikut Yesus dengan emosional. Kenapa? Dia lihat Yesus mampu melakukan mujizat, perkara-perkara yang besar. Dan ketika Petrus lihat Yesus ditangkap dan do nothing, gak buat apa-apa. Disitulah Petrus kehilangan kasihnya. Tapi lihat, setelah dia mengikuti Yesus dengan kasih. Sekalipun dia gak melihat hal yang besar dalam hidupnya. Sekalipun bahkan sampai akhir kisahnya dia harus disalib dengan cara terbalik. Saudara tahu ya kisah akhir hidup Petrus, dia disalib dengan cara yang terbalik. Ya, tapi dia tetap mempertahankan Yesus. Kenapa? Kasih mengubah sikap kita terhadap sesuatu. Saya rindu setiap kita keluarga-keluarga di dalam Tuhan, kasih kita berubah. Apa pentingnya kasih? Kenapa kasih bisa mengubah? Perhatikan Amsal 10 ayat 12. Perhatikan Alkitab saudara. Amsal 10 ayat yang ke-12, Alkitab tulis dengan sangat jelas bahwa kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Perhatikan ya, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Lihat lagi ayatnya, saudara yang suka ribut dalam rumah tangga, suami istri yang selalu cekcok, selalu ada bentrokan, anak sama orang tua yang selalu bertengkar. Ayatnya 1 Petrus pasal 4 ayat ke-8. Karena saya percaya pada masa-masa ini 2020, ketika orang diminta untuk di rumah saja, konflik demi konflik dalam keluarga itu semakin nyata saudara. Tapi saya mau hari ini 20 September 2020, rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8, yang pegang Alkitab sama-sama baca. Tetapi yang terutama apa katanya? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab apa? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Makanya saudara pernah dengar gak kisah-kisah luar biasa? Seorang yang mengabdikan dirinya untuk melayani orang-orang di Afrika. Atau seorang guru honorer yang mau melayani di desa-desa kecil. Atau bahkan di tempat konflik-konflik perang. Pernah dengar ya istilah-istilah seperti itu? Ya banyak ya. Ada kisah-kisah tentang orang yang terjun jadi volunteer. Tidak ada keuntungan, tidak ada income. Tapi mereka mau merawat orang-orang AIDS, kusta, anak-anak jalanan. Pernah dengar kisah tentang misionaris yang masuk ke pedalaman, yang bahkan mempertaruhkan nyawanya. Apa sih dasar mereka mau melakukan hal itu? Kasih. Tidak ada masalah untung atau rugi. Tidak ada masalah enak atau menyenangkan. Masalahnya cuma satu, kasih. Kalau ditanya sama orang yang gak punya kasih, mau gak melakukannya? Mereka tanya, untungnya apa? Nah saya khawatir konsep ini juga yang kita pakai dalam keluarga kita. Kalau saya ngampunin suami saya, untung saya apa pendeta? Dia kan udah banyak nyakitin saya. Kita lupa kasih adalah bagian di mana kita menunjukkan pengorbanan. Kasih itu mengubah pandangan kita, betul anak-anak kita gak seperti yang kita harapkan. Tapi kalau orang punya kasih, keadaan yang buruk menjadi indah di dalamnya. Pak, Bu, kalau kita cuma lihat dengan cara pikir manusia, kita akan mempertanyakan gini, apa sih pendeta untungnya saya memaafkan? Apa untungnya saya memperjuangkan rumah tangga saya? Apa untungnya saya tetap menafkahi keluarga? Tidak ada bicara untung saudara. Kasih itu justru lebih kepada pengorbanan ya. Maksud saya gini, pernah lihat orang jatuh cinta gak? Orang kalau jatuh cinta, yang buruk itu bisa jadi indah. Yang jelek itu bisa jadi bagus gitu. Paham gak maksud saya? Contoh ya, kita suka nih cowok sama cewek. Si cewek suka sama laki-laki, laki-lakinya ini gak ganteng-ganteng amat. Udah gak ganteng, bengek lagi. Tahu kan bengek ya? Ya sakit asma. Tapi karena cinta, kayaknya bengeknya tuh keren banget. Kalau udah pacaran, kambuh bengeknya cuma orang bilang, lu ngapain sih pacaran sama dia? Udah penyakit bengekan lagi. Tapi kita kalau cinta, kayaknya keren. Kita bilang, sayang, bengek kamu keren deh. Iya, orang kalau cinta, yang buruk bisa jadi bagus. Jerawatan gitu kan. Orang bilang, pacarnya bilang gini, yang kamu malu gak punya pacar jerawatan kayak aku? Enggak sayang, aku justru seneng.
Kamu tahu nggak kenapa langit selalu kelabu? Karena semua bintang ada di wajah kamu. Orang kalau cinta, keadaan yang buruk bisa menjadi sesuatu yang bagus. Makanya kasih Yesus mengubah Petrus. Pertama Yesus iring Yesus dengan emosional, tetapi akhirnya Petrus mengikut Yesus dengan kasih. Saya ingin setiap kita keluarga di dalam Tuhan, kita menjalani keluarga kita bukan hanya dengan emosional. Kalau orang emosional tuh akhirnya melihat kekurangan, kecewa. Melihat keadaan yang buruk, putus asa. Banyak keluarga hanya dibangun dari asas kesempurnaan. Tapi kita harus dibangun dari asas kasih. Saya banyak melihat jemaat-jemaat Tuhan, anaknya tidak sesempurna anak orang lain. Bahkan realitanya anak mereka memiliki kekurangan tertentu. Ada satu jemaat yang paling berkesan bagi saya. Saya udah kenal maybe 7 tahun inilah. Anaknya selalu dibawa ke gereja. Saya sering kali sampai gak enak hati. Karena tidak ada perubahan nyata ketika didoakan dan lain sebagainya. Saya tanya gimana? Orang tuanya bilang apa? Ini yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Anaknya makin besar. Kan saudara ngerti ya, kalau anak maaf betul maksud saya, maaf betul. Dia udah kena Down syndrome lalu cacat tubuh. Orang akan bilang anaknya akan jadi beban seumur hidup bagi orang tuanya. Tapi orang tua yang melihat anak itu dengan kasih, tidak melihat kekurangan sebagai keadaan yang harus membuat mereka menjalani dengan menderita. Mereka justru menjalani dengan syukur. Kenapa? Karena saya percaya apapun yang Tuhan izinkan hari ini kita miliki, pasangan kita, orang tua kita, kakak adik kita, anak-anak kita adalah yang terbaik dari Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki kasih yang sejati, khususnya dalam keluarga? Perhatikan 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 13 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan, ia menutupi segala sesuatu. Ini bicara tentang kasih. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8, sama-sama baca yang bisa baca. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Apa yang terjadi? Nubuat berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi yang tetap bertahan adalah kasih. Yang kedua, seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, kasih mengubah kita untuk rela berkorban. Pernah dengar cerita tentang suami yang berjuang ketika istrinya ngidam? Ayah. Istri kan kalau ngidam aneh-aneh. Saudara punya pengalaman masing-masing lah. Saya juga punya. Waktu itu saya lagi di Surabaya. Istri saya ngidam. Jadi pada waktu istri saya itu ngidam itu kan 2014. Itu baru-baru munculnya viral-viralnya tahu jeletot. Tapi tahu jeletot itu kan cuma ada di daerah Jabodetabek. Jadi waktu kita sempat kembali ke Jakarta makan, enak ya kan. Pas ke Surabaya nggak ada. Istri saya dia ngidam, tiap hari lah dia tanya tahu jeletot. Saya mau gimana ya kan? Akhirnya saya bilang udah beli aja bahan-bahannya, beli. Pergi ke ke supermarket beli. Jam 1 malam kalau nggak salah dia bangun. Yang mau tahu jeletot. Jam 1 malam. Saya sampai dalam hati ini apa dia kerasukan. Jam 1 malam dia cari tahu jeletot, mana ada. Nyari siang aja nggak ada, akhirnya bikin. Saya bilang udah tidur aja. Nangis dia. Saya udah tidur ya gini. Saya pikir kuntilanak ya kan di dekat rumah saya. Ternyata istri saya lagi nangis. Saya bilang kenapa? Mau tahu jeletot. Akhirnya jam 1 malam masak. Masak ya kita temenin lah dia masak. Jam 1 malam. Selesai udah jam 1:30. Maka cuma segigit. Cuma segigit. Tapi kan itu kan gambaran kecil dari kasih yang membuat orang mau rela berkorban. Banyak istri yang minta macam-macam. Minta rambutan lah, minta martabak lah tengah malam. Tapi itu gambaran. Orang kalau ada cinta, dia cenderung mau berkorban gitu. Itu gambaran kasih yang sesungguhnya. Makanya Yesus bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mau mati bagi sahabatnya. Jadi kasih itu digambarkan dengan rela berkorban. Pernah lihat orang pacaran LDR? Long Distance Relationship? Pernah lihat? Iya. Berkorbannya gimana supaya bisa ngomong? Telepon. Itu telepon tuh sampai merah kuping sebelah pindah ke kuping yang sebelah. Apalagi kalau udah mau malam minggu. Itu biar jauh jaraknya. Pacar yang satunya di Tangerang dekat Bandara Soekarno-Hatta. Yang satunya di Jonggol. Naik motor. Supra X lagi. Itu dia tempuh tuh perjalanan ya kan. Dia udah ngecek jarak aja pakai Google Map itu. Google Map-nya bilang terlalu jauh. Tapi demi cinta, dia berkorban. Dia belum lagi pacarnya bilang gini, "Yang, aku pengen deh kita hari ini ke Bogor." Dari Jonggol
ke Tangerang, diantar ke Bogor, antar lagi ke Tangerang, balik lagi ke Jonggol. Itu sampai tengah jalan udah mau mati tuh cowoknya. Tapi demi cinta dia perjuangkan. Cinta itu membuat seseorang rela berkorban. Makanya dalam keluarga kita harus mau berkorban. Karena kita punya tugas tanggung jawab masing-masing. Suami menafkahi, istri mengurus rumah tangga, anak-anak studi, belajar. Saya ngerti belajar online hari ini gak senikmat seperti yang sebelumnya. Tapi mungkin itu pengorbanan kita bagi keluarga. Tunjukkan yang terbaik bukan hanya dari hasil kekayaan kita. Tapi dari bagaimana kita bisa berkorban dalam hal-hal yang paling kecil dan sederhana. Saya mau setiap bapak-bapak di tempat di mana engkau menyaksikan live streaming ini, jangan ngelupa dalam menafkahi. Saya ngerti beban persoalan dalam mencari berkat hari-hari ini gak seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi jalanilah dengan syukur. Jangan lihat keluarga sebagai beban. Tapi jadikan lihat keluarga sebagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita kerja tuh ada apa ya? Ada spiritnya, ada semangatnya, ada sukacitanya. Kita gak jalani dengan putus asa. Saya mau ibu-ibu yang melayani suami, anak-anak dalam rumah tangga, layanilah dengan sukacita. Walaupun seringkali istilah yang kita dengar, air susu dibalas air tuba. Tapi mungkin ketika engkau menabur, ingat firman Tuhan katakan, jerih lelah orang percaya tidak pernah sia-sia. Pokoknya kalau berkorban bagi bagi istri Pak hari-hari ini, gampang. Pokoknya Bapak, satu kali pinjam aja handphone istri, terus buka dia punya aplikasi Shopee atau Tokopedia. Itu aja, buka, lihat di keranjangnya. Kalau di keranjangnya ada belanjaan yang gak kebayar-bayar, mulai dari situ saja Bapak mulai bayar ya. Saya diceritain istri saya. Jadi katanya ada suami pengen nyenengin istrinya. Dia bilang, gue pengen nyenengin istri deh. Sekali-sekali gue bayarin deh apa yang istrinya mau. Dia buka aplikasi Shopee istrinya. Tahu gak di keranjang ada berapa? 162 barang yang belum terbayar. Karena ada banyak ibu-ibu hari-hari ini, kalau dia buka Shopee, cuma dimasukin keranjang aja terus. Dimasukin keranjang aja, dilihat suka keranjang. Dia lihat suka keranjang, gak pernah dibayar-bayar. Mungkin Bapak bisa berkorban mulai dari hal itu Pak. Yang ketiga, kenapa kita butuh kasih yang sejati? Karena kasih menjauhkan kita dari sikap pengkhianat. Karena hari-hari ini banyak orang bilang sayang, tapi sebenarnya mereka adalah pengkhianat. Sama seperti Petrus pernah berkata, mati bersama dengan engkau guru aku pun mau. Tapi ketika Yesus ditangkap, jangankan di penjara, jangankan mati, baru ditangkap saja Petrus sudah berkhianat. Ada banyak orang hari-hari ini seperti itu. Ditolong berkhianat, dibantu berkhianat. Tapi orang-orang yang punya kasih yang sejati tidak akan berkhianat. Begitu juga anak-anak, engkau dibesarkan oleh orang tua. Ketika engkau punya berkat, orang tua gak minta semuanya. Minimal ada perhatian. Ada bagaimana engkau punya balas budi kepada orang tua. Itu bagian dari kasih. Jadi kalau engkau bantu orang tua, tolong orang tua, ada beban, ngeluh, ngerasa repot. Engkau gak punya kasih bagi keluarga. Kasih membuat engkau gak menjadi pengkhianat. Jadi ibu-ibu ingat, uang suami juga uang ibu, tapi bukan berarti ibu tuh suka ngambil diem-diem, itu pengkhianat. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh roh-roh pengkhianat itu. Ada istri kan gitu, suaminya, abis suami saya pelit pendeta. Akhirnya ibu-ibu setiap malam roh-roh ninja keluar, ngambil diam-diam, itu pengkhianat. Saya ngerti kalau ngomong mungkin gak dikasih, tapi jauh lebih baik engkau jujur daripada engkau berbohong. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus punya kasih yang sejati dalam keluarga? Karena kasih mengubah suasana tetap sukacita. Dunia ini penuh dengan amarah, emosi, rasa cemas, takut dan khawatir. Di jalan aja sekarang ngeri, banyak orang emosional. Kita keluarga harus punya kasih, karena kasih membuat kita memiliki tetap rasa sukacita. Orang kalau pacaran, biar naik Metro Mini, kayaknya nikmat banget tuh Metro Mini. Kenapa? Ada cinta di dalamnya. Keadaan panas Metro Mini menjadi keadaan yang tetap baik. Pacarnya duduk, yang laki berdiri, pegangan begini. Pokoknya udah kayak atlet lempar lembing. Ya kan? Tapi karena ada cinta itu kayaknya nikmat betul. Begitu juga rumah tangga kita. Selama ada kasih, selama ada cinta, rumah tangga seburuk apapun rasanya tetap nikmat saudara. Rasanya tetap nyaman, home sweet home. Walaupun di rumah bokeh, mertua nginep, udah 5 tahun gak pulang-pulang. Itu bukan nginep pendeta, emang udah tinggal, iya. Tapi tetap sukacita, kenapa? Ada kasih. Biar kalau hujan banjir, panas kebakaran, selama ada kasih rumah kita tetap ada sukacita. Pokoknya saya mau setiap jemaat Tuhan dari GBI HMJ,
kita mulai tunjukin kasih. Karena yang pertama kasih mengubah sikap kita terhadap segala sesuatu. Yang kedua kasih mengubah sikap kita untuk rela berkorban. Yang ketiga mengubah kita untuk tidak menjadi seorang pengkhianat. Kita punya kesetiaan dalam keluarga. Yang keempat karena kasih mengubah suasana tetap menjadi sukacita. Saya rindu keluarga kita diberkati, diubah di dalam kasih Tuhan yang sejati. Kita satu dalam doa. Bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar di sesi pertama pada minggu ini benar-benar kami menerima satu rema yang baru untuk kami ubah keadaan yang buruk menjadi sesuatu yang indah, khususnya dalam hal kasih. Kalau hak kasih sudah mulai hilang dalam rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami ada keributan, pertengkaran, bentakan, makian, ada kebencian. Hari ini Tuhan kami minta bantuan daripada Roh Kudus mengubah dan memulihkan keluarga kami. Hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, antara saudara satu dengan yang lainnya. Supaya persembahan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Hamba angkat tangan dan arahkan kepada monitor ini Tuhan. Siapapun keluarga yang sedang bermasalah, pada hari ini damai sejahtera kasih daripada sorga memulihkan, mempersatukan, mengubah keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.